Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita memasuki episode 565. Ya, 565. Dari pria usia 30 tahun. Sejak kecil saya sudah terikat oleh berbagai macam dosa. Sampai saya dewasa, dosa yang paling melekat ada dosa perzinahan dan pornografi. Sampai ketika saya sampai di titik di mana saya merasa tertuduh, terintimidasi, nggak ada bisikan untuk mengakhiri hidup. Sebelumnya saya sudah menjalani pertobatan, tetapi tidak bertahan lama. Saya kembali jatuh ke dosa-dosa itu. Dan saat ini saya sudah benar-benar ingin bertobat, tapi pikiran negatif, kecemasan, kekhawatiran terus menghantui saya. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, bagaimana cara melawan segala pikiran negatif, intimidasi, tuduhan, serta bisikan-bisikan? Dan bagaimana cara pertobatan yang benar? Saya sudah banyak mendengar khotbah, saya tahu firman, tapi saya merasa ada kekosongan di dalam saya. Seperti saya terbelenggu oleh pikiran saya. Mohon jawabannya, Pak Pendeta. Dan kalau boleh saya ingin punya konselor baik. Ini salah satu proses. Ya. Kamu akan mendapat konselor pria. Bapak-bapak atau pendeta yang baik untuk membimbingmu. Tetapi kamu jangan berhenti berjuang. Kamu pasti bisa melewatinya. Kalau kamu mengisi pikiranmu dengan kebenaran, ya, kamu akan mampu meninggalkan kebiasaan. Tahap demi tahap. Doa pagi, sediakan waktu berdoa, ya, pribadi mendengar khotbah terus. Jauhi pergaulan yang buruk, jangan nonton film-film, ya bukan saja film porno, tapi film apapun yang bisa merangsang libido. Jangan. Miliki tujuan hidup. Dan saya ajarkan tujuan hidup kita hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Saya sarankan kamu memiliki jadwal harian, bangun jam berapa, mengerjakan apa, lalu kemana. Jangan beri ruangan untuk pikiran kosong atau apalagi melakukan hal yang tidak patut. Berjuanglah terus, nanti kamu bisa. Roh Kudus akan menolong. Ketika kamu berdoa bersama saya dan dalam doa pagi jam 5 atau doa pribadi, Roh Kudus pasti akan berbicara. Ya. Dan menuntunmu bagaimana keluar dari keadaan ini. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Sekali lagi kamu akan mendapat seorang konselor. Dari pria usia 52 tahun yang sudah menikah. Salam Pak Eras, sudah menikah 8 tahun tapi belum dikaruniai anak. Saya dan istri ingin adopsi anak. Tapi saudara kandung saya tidak setuju. Alasannya kerjaan saya gajinya kecil pas-pasan. Mana bisa mencukupi biaya makan dan pakaiannya, belum lagi sekolahnya dan lain-lain.
Juga asal-usulnya nggak jelas, khawatir kalau dewasa nanti malah melawan kepada kami sebagai orang tua angkatnya. Itu saran dari saudara-saudara kandung saya. Ada lagi saran dari teman saya, lebih baik tidak usah mengadopsi anak, malah tambah beban, biaya semakin besar. Lebih baik kalau sudah tua nanti tinggal aja di panti jompo, karena tidak mungkin kita berharap kepada saudara-saudara kandung. Mereka juga punya kesibukan masing-masing. Saya dan istri jadi bingung apa yang harus saya lakukan. Mohon petunjuk dan sarannya dari Pak Eras. Oke. Saya sudah punya beberapa pengalaman orang mengadopsi anak, hidupnya jadi sulit. Anaknya nakal, ya bahkan ada ketika punya anak angkatnya bisa lebih jahat dari anak kandung. Kita tidak tahu gennya. Apakah tidak boleh angkat anak? Saya menyarankan doa dulu. Jangan sembarangan angkat anak. Jangan merasa dengan punya anak kamu lebih bahagia. Dan jangan berpikir nanti anak bisa ngurusi hari tuamu. Kalau dia tahu dia anak angkat, belum tentu dia setia. Belum tentu bisa iya, bisa tidak. Jadi menurut saya, kamu lebih baik berdoa dulu. Minta petunjuk Tuhan. Jangan berpikir dengan punya anak, kamu menjadi lebih bahagia. Ini salah sekali. Itu namanya memberhalakan anak. Dan tidak sedikit orang-orang yang memberhalakan anak, harus punya anak lalu sampai mengadopsi tanpa minta petunjuk Tuhan, menyesal kemudian hari. Jadi ucapan saudaramu ada benarnya. Ada benarnya bukan berarti mutlak, kamu tanyakan ke Tuhan. Ya, kalau saran saya, hidup tanpa anak tidak masalah, asal bersama Tuhan. Oke. Jangan mikir hari tua. Orang punya anak kandung pun belum tentu hari tuanya diurusi anak kandung, ya. Apalagi anak angkat. Oke. Jadi saran saudara-saudaramu ada benarnya walaupun tidak mutlak dan saya melengkapinya. Tanya Tuhan. Oke, wanita usia 37 tahun menikah, anak perempuannya 1 umur 8 tahun. Suami usia sama, ya. Ini diaken ini, ya. Di salah satu daerah di Indonesia bagian timur. Saya sedang mengalami persoalan yang berat, Pak. Suami saya berselingkuh dengan tetangganya. Buset. Dengan tetangganya kami. Wanita itu statusnya istri orang, Pak. Saya sudah melabrak wanita itu, tapi mereka tidak mengaku kalau mereka selingkuh. Saya depresi, Pak. Saya hampir ingin mati, tapi saya diingatkan Tuhan kalau masih ada anak. Saya waktu itu tidak bisa berpikir jernih lagi. Hanya tiap hari menangis, meratapi masalah saya. Saya akhirnya konseling ke teman doa saya, dan Tuhan bilang saya harus bisa mengampuni. Jadi saya memutuskan mengampuni dan kami kembali bersama lagi, Pak. Hanya saya tidak seperti dulu lagi. Oke. Suami saya ya tiap hari pulang hampir pagi terus, Pak. Dan juga sering mabuk. Dan tidak jujur kepada saya. Padahal dulu tidak begitu. Tiap kali ada masalah tidak ingin bicara dengan saya baik-baik. Dan ujungnya nanti bertengkar. Dan juga usir saya, suruh pulang. Saya bingung, Pak, apakah saya harus diam terus? Ini masalahnya pada waktu dia selingkuh kamu labrak itu salah. Mestinya kamu bicara baik-baik kepada suami, tidak usah pakai melabrak, nanti mempermalukan suami, ya. Dan ini menjadi luka. Kalau kamu tanya saya waktu itu, saya suruh diam. Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu hidup. Saya tiap hari berdoa, Pak, lutut dan air mata, minta pengasihan Tuhan atas rumah tangga saya, Pak. Tapi semakin kuat doa saya, semakin rumah tangga saya diguncang, Pak. Dengan hal-hal yang sepele pun bisa menjadi masalah besar. Ya, karena kamu tidak dewasa. Mulutmu itu membuat masalah. Karaktermu juga belum dewasa. Kamu ngerti nggak harus diam biar Tuhan yang bekerja. Ngadepin suami model begini, kamu lawan dengan cara kamu bukannya benar malah nggak benar. Ya,
Saya tidak kuat lagi Pak, rasanya ingin pergi jauh. Jangan begitu, kau punya anak. Kamu konyol itu. Ini loh, egois kamu egois ya. Kamu tidak dewasa. Ya. Kamu harus ingat dunia bukan Firdaus. Masih banyak perempuan lain yang lebih celaka, susah hidupnya. Jadi kamu harus tahan, kuat, dengarkan khotbah saya untuk mempersiapkan dunia akan datang. Kalaupun harus kehilangan suami, ini keadaan terburuk. Ya sudah, toh kita datang sendiri tanpa suami, bukan? Kata Alkitab. Yang penting kamu harus serius ngurus anak-anak. Coba pikirkan bagaimana punya usaha. Kalau suatu hari kamu hidup sendiri, kamu bisa usaha. Saya tidak kuat lagi Pak, rasanya ingin pergi jauh. Ini salah ya. Saya tidak mau lagi sama-sama karena sepertinya tidak ada perubahan oleh suami saya. Tapi saya takut Tuhan Pak karena saya telah menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan sampai saya kembali lagi kepada Bapa di surga. Ini ya, ini suaminya diaken tadi ya. Jadi kamu tidak boleh lagi bersikap tidak dewasa ini. Ya, sudah berdoa saja. Dan kamu merubah karaktermu. Karaktermu masih buruk, kamu keras, kamu egois. Ayo, rubah karaktermu. Dengarkan khotbah saya dan doa bersama Roh Kudus akan tuntun jalanmu. Apa-apa yang harus kamu tinggalkan. Saya pegang firman apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Bukan tidak dapat, tidak boleh. Tapi dapat. Bukan tidak dapat. Tidak boleh. Kalau mau diceraikan bisa saja banyak suami atau istri yang meninggalkan pasangannya. Tidak boleh. Terima kasih Pak, tiap hari dengar Abam, wanita surgawi Pak. Dan juga saya suka dengar lagu rohani, Bapak engkaulah perlindunganku, yang sekarang dinyanyikan ulang Talita Dodo. Tuhan Yesus memberkati. Oke, udah denger ya nasihat saya ya. Jangan banyak mulut ya. Sudah dengar nasihat saya. Kamu jangan egois. Jangan mau pergilah. Diam saja. Tuhan akan berperkara. Oke? Jangan banyak bicara. Ya, kamu belajar mengalah. Seperti domba keluh dibawa ke pembantaian. Seperti domba keluh dibawa ke pembantaian. Seperti tidak berdaya, dia mengalah. Biar Tuhan yang bekerja. Oke, saya teruskan. Pria usia 53 tahun sudah menikah. Satu hal yang mengganggu pikiran saya dan ingin saya tanyakan adalah mengapa Allah mengizinkan bangsa Israel membeli budak? Bukankah artinya penindasan terhadap sesama? Anda harus melihat ini dalam konteks zaman waktu itu. Konteks zaman waktu itu budak itu bisa dijual belikan. Yang salah ketika seseorang tidak memberikan hak budak. Budak punya hak beristirahat pada hari ke-7 seperti bangsa Israel. Harus berhenti bekerja kamu dan budakmu. Beri kehidupan mereka yang layak, artinya bisa makan. Tapi memang begitu. Kehidupan pada waktu itu. Yang salah jika memperlakukan budak secara kejam, itu yang salah. Ya. Nah, kita tidak bisa membuat ukuran kebenaran kesucian atau standar kebenaran kesucian kita atas bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama yang memang belum mengerti standar kesempurnaan. Itu jawaban yang benar. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 33 tahun ya menikah. Salam Pak Era, saya mau bertanya apakah boleh kalau jemaat ingin pindah gereja? Misalnya dari gereja GPT ingin pindah ke gereja GPDI. Ya, tidak ada gereja atau pendeta yang mati di kayu salib menebus dosa. Jadi sebenarnya kita itu milik Tuhan, bukan milik pendeta atau gereja. Tetapi kalau mau pindah gereja harus ditanyakan ke Tuhan. Oke? Ini yang kamu harus perhatikan. Tanyakan ke Tuhan, mengapa harus pindah? Jangan karena kepahitan ya.
Jangan. Apalagi kalau kamu punya posisi pengerja yang dibutuhkan lalu kamu pindah. Kasihan gereja yang kamu tinggalkan. Jadi doa. Jangan kamu pindah juga karena jangan pindah karena sakit hati. Itu tidak akan mendewasakan. Di gereja kamu menghadapi masalah, hadapi dan itu mendewasakan. Jangan pindah. Tetapi tanyakan Tuhan ya, apakah kamu diperkenan pindah atau tidak. Oke. Pertanyaan berikut dari NN usia 54 tahun wanita. Pertanyaannya, Salam Bapak Pendeta Erastus yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan pertanyaan. Tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya sampaikan dulu percakapan saya dengan seorang pendeta yang melayani di kota A. WA tersebut dikirim ke saya pada saat pendeta tersebut melakukan kunjungan menengok anaknya yang bekerja di kota B. Sedangkan saya tinggal di kota C. Jadi pendeta melayani di kota A, mengunjungi anaknya di kota B, dan yang bertanya di kota C. 3 kota ya. Percakapan di WA-nya sebagai berikut. Pendetanya berkata, ada tanahnya Ibu K yang bisa saya pakai mau bikin pondok. Biar saya bisa dekat dengan anak dan cucu. Lalu dijawab oleh ibu ini, bagaimana dengan pelayanan di kota Bapak, di kota A maksudnya? Pendeta berkata, tetap saya layani, nanti ada gantian dengan istri saya. Lalu si ibu ini bertanya, emang Pak Pendeta sudah mau merintis pelayanan di kota C? Di kota C itu di kota ibu ini. Pendeta, iya rencana begitu mau mengadu nasib. Jawaban pendeta. Lalu saya menjawab, ibu ini menjawab, Pak Pendeta jangan bilang mau mengadu nasib. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan yang akan bela pekerjaannya. Yang penting kita tulus dan melayani semua untuk Tuhan dan bukan kepentingan kita. Pendeta berkata, maaf, sudah salah bicara. Pembicaraan WA berakhir sampai di situ. Tetapi selang beberapa hari, Pak Pendeta tersebut WA saya lagi dengan percakapan sebagai berikut. Ibu, saya mau sampaikan bahwa Ibu dan Bapak pernah janji saya 10 tahun lalu akan berikan saya tanah. Saya ingatkan ini jangan sampai seperti Ibu Anu, temannya Pak Anu, kaya raya banyak hartanya. Pernah berjanji tapi tidak tepati. Akhirnya titik. Saya tidak usah ceritakan nanti Ibu kepikiran. Oh jadi mengancam ya. Lalu dijawab oleh ibu ini, maaf Pak Pendeta, kapan saya berjanji dan di mana saya berjanji akan berikan tanah ke Pak Pendeta. Sedangkan Pak Pendeta sudah punya tanah, sudah punya gereja di kota A, tempat pendeta itu melayani. Pak Pendeta tanpa berjanji pun saya bisa berikan tanah kalau itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu apapun yang ada pada kita semua milik Tuhan. Bukan cuma 10%, tapi segenap semua milik Tuhan. Dari tangan Tuhan kita peroleh. Kita ini hanya pengelola berkat Tuhan saja. Kami serahkan tanah ke Bapak Pendeta M yang melayani di satu sinode. Karena pendeta tersebut sudah merintis pelayanan di kota kami. Puji Tuhan di atas tanah tersebut sudah berdiri gereja bahkan panti asuhan serta sekolah. Itu tanpa kami berjanji atau bernasar karena kami lihat pekerjaan Tuhan yang kami dukung. Mohon maaf saya sebenarnya tidak perlu ceritakan apa yang kami sudah buat untuk pekerjaan Tuhan. Tapi karena Pak Pendeta ini seakan ada ancaman kalau janji tidak ditepati. Seperti ibu itu habis hartanya dan memang merasa tidak pernah janji. Jadi ia tidak perlu diancam, kalau mau beri saja gitu ya si ibu ini. Kalau memang Pak Pendeta sudah mau merintis pelayanan di kota kami ini, ada tanah saya di kota tempat anaknya. Bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan.
Tapi saya akan serahkan untuk pekerjaan Tuhan, bukan pribadi. Pak Pendeta banyak-banyak dengarkan suara kebenaran supaya karakter kita diubahkan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ini Ibu ngomong ya. Lalu pendetanya menjawab, ya terima kasih informasinya Bu. Anak saya ini mau pindah kanan di situ, di kota itu tidak tenang, situasi kurang kondusif. Lalu si ibu ini berkata, maaf Pak Pendeta, saya ada tanya ke Pak Anu tentang ibu yang katanya miskin karena janji tidak ditepati tadi. Bapak yang dekat ibu yang bangkrut itu tidak tahu tentang kasusnya. Kalau sudah berjanji tidak mau ditepati janjinya. Pendeta berkata tidak usah dibahas lagi Bu. Ini kata pendeta ini. Ini rumit nih. Pertanyaan saya ke Pak Erastus. Salah. Pertanyaan saya ke Pak Pendeta itu, kapan saya janji dan di mana saya janji tapi tidak dijawab Pak Pendeta. Sehingga menimbulkan pikiran negatif dalam pikiran saya. Kelihatannya Pak Pendeta itu memerlukan tanah untuk kepentingan anaknya. Kiranya pikiran saya salah dan Tuhan ampuni saya. Pertanyaan saya, sikap menghadapi pendeta seperti ini bagaimana? Jangan berurusan, ya. Stop, tutup pintu. Tidak sedikit pendeta ngawur, bohong, dan hanya mau memeras jemaat. Apalagi menggunakan nama Tuhan dan mengintimidasi. Jangan berurusan lagi dengan pendeta ini. 2. Saya tidak ingat kalau saya pernah berjanji dan saya sudah tanyakan ke pendeta bahwa kapan dan di mana saya berjanji tidak dijawab. Kira-kira bagaimana dengan keadaan ini? Kemungkinan dia bohong. Kalau pendeta yang baik, dia tidak perlu mengingat-ingat janji orang. Misalnya suatu kali Anda janji ke saya, kok nggak ditepati, ya udah wis meneng aja, diam aja. Nah, kalau sampai menuntut sudah nggak benar itu, kalau mengingat-ingatkan begitu. Dan apa kata Tuhan? Dan apa kata Tuhan ampuni saya kalau memang pernah berjanji sudah lupa? Ya, kamu batalkan janji itu kalau seandainya pernah. Karena pendeta seperti ini tidak layak dibantu. Kamu bilang Tuhan ampuni kalau saya pernah berjanji. Saya kira Anda tidak berjanji. Kalau janji begini biasanya ingat. Tapi kalaupun berjanji Anda lupa, Anda minta ampun sama Tuhan. Dan Anda sudah berikan tanah itu ke pendeta lain kan? Ya sudah. Ini urusan saudara dengan Tuhan, bukan sama pendeta itu. Ya. 3. Saya sudah sampaikan untuk bisa gunakan tanah di lokasi D, asalkan untuk pekerjaan Tuhan. Mohon masukan Pak Pendeta Erastus, saya takut salah. Jangan diberikan tanah itu ke dia. Jangan. Ini pendeta tidak layak dibantu. Dia hidup hanya untuk kepentingannya sendiri. Udah itu saja jawaban saya. Jangan urusan dengan pendeta itu. Oke, saya teruskan. Pertanyaan berikut. Jadi kesel saya ya. Membaca tulisan ini. Pendeta kok begitu ya. Orang kalau janji lupa ya nggak usah diingat-ingat ya. Nggak usah diingatkan. Malu. Pendeta itu harus punya martabat yang lebih dari jemaat. Oke, sekarang. Oke, maaf tadi juga dia menyinggung. Lihat si Anu janji tidak ditepati jadi miskin. Wah ini pendeta tidak benar. Udah nggak usah diurus yang begitu. Jangan hubungan dengan pendeta macam ini. Sekarang dari Pak pria usia 27 tahun, single swasta. Salam Om Eras, terima kasih untuk suara kebenaran yang sudah memberkati hidup saya melalui khotbah-khotbah baik Om Eras maupun pendeta-pendeta GSKI lainnya. Jadi saya berasal dari keluarga mayoritas. Ibu saya sebelumnya Kristen namun berpindah keyakinan mengikuti bapak saya. Ibu saya meninggal beberapa bulan yang lalu. Selama hidupnya ibu saya sering berkata, lebih enak jadi orang Kristen karena orang-orangnya saling membantu satu sama lain. Tapi di satu sisi ibu saya lebih ke Muslim kejawen. Suka datang ke orang-orang pintar dan pernah juga puasa dan bersemedi di hutan sewaktu saya kecil. Tapi di sisi lain ibu saya sangat baik terhadap orang-orang, suka memberi dan membantu menyekolahkan orang-orang terdekat. Meskipun hidup kami bisa dibilang cukup. Ibu saya bekerja sambilan
supaya di saat dia membantu tidak menggunakan uang belanja dari bapak saya. Di saat dewasa saya memilih untuk menjadi Kristen dan puji Tuhan bertemu komunitas gereja Suara Kebenaran Injil GSKI. Saya sempat menceritakan keinginan saya untuk masuk Kristen. Orang tua saya menerima, bahkan ibu saya tampak senang sekali. Yang mau saya tanyakan, apakah ibu saya masuk ke LB3 ya Om? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dan apa perlu saya doa pelepasan di GSKI? Mengingat saya sering dibawa ke orang pintar oleh ibu saya. Perlu. Ya perlu. Kamu tinggal di mana saya tidak tahu. GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil, di mana saya menjadi ketua sinodenya. Kalau kamu ada di Jakarta, kamu datang ke Rehoboth, ya, Mall Arta Gading lantai 5, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan melepaskan. Oke, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kami menyambut Anda, ya, dengan senang hati. Teruskan dari seorang pria usia 60 tahun. Salam, saya ingin bertanya Pak mengenai arti kata percaya dalam perspektif Kristen. Seperti yang Pak Eras terangkan bahwa percaya atau pisteuo itu artinya kita harus menyerahkan, tunduk kepada objek yang kita percayai. Boleh, tunduk atau menyerahkan. Atau dalam bahasa awam kita harus mau melakukan seperti yang dilakukan oleh objek yang kita percayai. Benar. Yang ingin saya tanyakan adalah kata percaya dalam Lukas 8 ayat 50b. Di mana Tuhan Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Apa kata percaya di situ sama artinya dengan kata percaya yang Pak Eras definisikan? Terima kasih sebelumnya dan semoga Pak Eras selalu diberkati Tuhan ya. Lukas 5:8-50b ya. Saya buka Alkitab dulu ya. Lukas pasal berapa tadi itu? Oke, coba saya lihat dulu. Ini perlu dilihat, kalau tidak bisa. Oke, Lukas pasal 8 ayat 50b. Not be afraid, only believe ya. Kata believe di situ juga pisteuo ya. Me phobou monopistewe kai sote setai. Ya, itu bahasa aslinya. Betul. Jadi apakah arti kata percaya di situ? Iya. Kalau Tuhan berkata percaya saja, kamu ikuti apa yang saya perintahkan. Itu maksudnya. Kalau aku membawa kamu aman. Kamu turuti saja apa yang saya perintahkan. Gitu ya saudara-saudara. Ini oke. Saya kira itu saja. Betul, pisteuo juga. Jadi di sini kata percaya juga pisteuo. Artinya kamu kalau percaya padaku ya jangan takut. Menyerahkan diri, tunduk kepada apa yang kukatakan. Jadi jangan takut. Oke. Di berikutnya wanita usia 43 tahun. Pertanyaan, seperti apakah hubungan yang baik dan benar antara anak dengan orang tua? Menurut Alkitab, salahkah jika sebagai orang tua terlalu mengendalikan hidup anaknya? Mohon bantuan hikmat agar saya tidak menyimpan akar kepahitan terhadap orang tua. Waduh, kasusnya apa saya tidak tahu ya. Ini orang tua terlalu dominan ya. Tapi usia Anda sudah 43 tahun. Mestinya kalau ini urusan Anda dengan orang tua, bukan Anda dengan anak Anda ya. Seperti apa hubungan yang baik dan benar antara anak dengan orang tuaku menurut Alkitab? Salahkah jika sebagai orang tua terlalu mengendalikan hidup anaknya? Mestinya kalau anak sudah berusia dewasa, orang tua tidak boleh terlalu mengendalikan. Nanti anak tidak pernah bisa mandiri. Tetapi kamu sebagai anak kalau masih bisa dituruti dan itu tidak menyalahi firman, turuti saja ya. Yang penting ya, kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kamu menolak permintaan orang tua yang bisa kamu turuti.
Toh orang tua juga sudah tua, tidak lama lagi juga meninggal. Jadi selama hidup turuti saja, selama itu bisa kita turuti, tidak melanggar firman. Ya, oke, baik-baik ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.